Jadi itu adalah tempat pembuangan sampah akhir yang kalau menurut saya bahwa proses penanganan sampah kita di Kabupaten Ende sampai dengan ke tempat pembuangan akhir itu masih dengan sifatnya itu tradisional sekali. Masa Kabupaten Ende hanya tiap hari seperti itu, antar jemput buang di Rate, antar jemput buang di Rate. Dan saya mau tanya ini lebih spesifik, kira-kira efektif tidak seperti ini? Apakah ada pola lain daripada jadwal seperti ini? Terkait persentase pengolahan sampah di Kabupaten Ende, apakah ini baik sekali, atau tidak terlalu baik, atau buruk sekali? Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ibrahim sebagai MSPR di Millennial Spirit Channel, podcast Positive Room. Tentunya yang kita bicarakan di sini adalah tentang hal-hal yang positif. Kalaupun itu berupa hal-hal yang negatif menjadi catatan buruk untuk kita introspeksi bersama di kemudian hari. Dan saya mungkin akan bersama seorang pemerhati lingkungan Kabupaten Ende yang cukup sangat terkenal, biasanya sering kalau diundang di RRI atau diundang di mana-mana selalu ada beliau nih terkait dengan bagaimana sampah, peduli sampah. Nah, saya hadirkan kakak saya, abang saya yang juga merupakan ketua dari komunitas Acil Kabupaten Ende, Abang Umar. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Bagaimana sejauh ini terkait dengan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Ende, terkait kebersihan dan lain-lain? Jadi insya Allah ya terkait dengan permasalahan lingkungan kita di Kabupaten Ende sudah sangat bagus yang kita lihat, tapi masih adanya yang harus kita benah pelan-pelan lagi. Ya kembali kepada bagaimana kita mengubah mindset perilaku masyarakat aja sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan persoalan sampahnya yang disalahkan, lingkungan yang kotor itu bagaimana, bukan persoalan sampah, tapi persoalan daripada mindset perilaku kita sendiri yang mengakibatkan bisa terjadi daerah dan lingkungan kita kotor. Dan ini ya kembali kepada kita, bagaimana kita bijak dengan apa yang kita hasilkan atau sampah tadi. Seperti halnya sampah yang kita hasilkan, kita bijak dan kita mulailah dengan kita mengelola dari sumbernya, itu yang paling penting. Oke. Nah ini ya Bang, ini saya mungkin sedikit agak bagaimana begitu ya kalau saya omong terkait dengan lingkungan di Kabupaten Ende ya, tentang kebersihan, tentang sampah gitu kan. Kabupaten Ende ini adalah salah satu kabupaten yang sangat padat di kota ya. Betul hampir sekali. Semua penduduknya terkonsentrasi di dalam kota yang padat, sehingga sampah-sampah ini memang sangat-sangat menyebabkan masalah serius, apalagi ketika hujan, banjir dan lain-lain. Dan yang agak mirisnya gitu, kenapa kita satu Kabupaten Ende ini tidak punya tempat pembuangan akhir? Itu yang pertama. Nah, sejauh mana Abang Umar tahu perkembangan tentang kesiapan Kabupaten Ende terkait bagaimana sih hilir daripada sampah-sampah ini? Saya sepakat terkait bagaimana sih sebenarnya mindset kita yang harus kita rubah terkait sampah tadi. Tapi tentunya pemerintah juga harus hadir dengan menyiapkan tempat-tempat sampah dan juga menyiapkan TPA yang skalanya lebih modern gitu kan, sehingga tidak terlalu menimbulkan sedikit kerusakan lingkungan dalam hal ini ya. Mungkin ada teknologi baru. Tapi sekarang saya mau tanya secara spesifik. Menurut Abang Umar, kira-kira TPA kita ini seperti apa begitu? Apakah pernah diajak untuk berbicara terkait tempat, lokasi dan lain-lain? Secara kabupaten seperti apa begitu? Ada mungkin informasi buat kami begitu kira-kira? Oke, baik. Jadi kalau untuk persoalan TPA kita di Kabupaten Ende, sementara kita ya lokasinya itu masih di Kelurahan Tanjung, tepatnya itu di Dusun Rate. Jadi itu adalah tempat pembuangan sampah akhir yang kalau menurut saya bahwa proses penanganan sampah kita di Kabupaten Ende sampai dengan ke tempat pembuangan akhir itu masih dengan sifatnya itu tradisional sekali. Tradisional. Masih dengan pengangkutan, kemudian setelah dari pengangkutan, kemudian
diangkut dan dibuang ke TPA, dan setiap 3 bulannya sekali itu diadakan penggusuran oleh dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Jadi kemudian kembali kepada skala sampah kita di Kabupaten ND ini, untuk secara keseluruhan itu ada 110 ton per hari sampah yang dihasilkan. Itu menurut data dari 110 ton per dari hari. pemerintah, khususnya instansi terkait, 110 ton sampah per hari. Kemudian untuk khusus kita di dalam kota saja, kita di dalam kota di 4 kecamatan kota ini itu 36,7 ton per hari sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang diangkut oleh petugas. Nah, pertanyaan saya kembali bahwa apakah kita mau seperti ini terus tanpa ada sebuah kebijakan yang maksimal, yang bagaimana supaya bukan penyadaran, bagaimana kita menyadarkan masyarakat dalam hal bijak dengan sampah tadi. Apakah kita secara terus-menerus dengan cara tradisional itu mengangkut mulai dari tempat di pinggir jalan yang masyarakat yang sudah dijadwalkan dengan setiap harinya, ada kalau di kelurahan kami di sana dari hari Senin dan hari Kamis. Apakah setiap hari kita ngangkut sampah yang tanpa terpilah? Sampah yang terpilah dengan jenisnya masing-masing, contohnya anorganik dan anorganik, dan itu harus sebenarnya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu pada saat dia menempatkan sampahnya di pinggir jalan untuk dijemput oleh petugas itu sudah terpilah. Itu sudah terpilah. Nah, bagaimana sampai dengan ke tempat pembuangan akhir? Nah, sampai ke tempat pembuangan sampah sebelumnya, dan kita harus pemerintah harus menyediakan TPST yang bagus lah, TPST, tempat pengolahan sampah terpadu di situ. Jadi sebelum sampah berakhir ke TPA, sampah itu diolah dulu di TPST tersebut. Baru sampah yang tidak olah sama sekali atau didaur ulang sama sekali, yang tidak bisa terdaur ulang, itu baru ditempatkan ke TPA. Jadi sirkulasinya seperti itu, Pak. Jadi bukan kita angkut langsung ke TPA, tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi sehingga TPA kita itu betul-betul menampung sampah yang sudah benar-benar tidak terpakai lagi, tidak bisa didaur ulang lagi dan tidak bisa digunakan lagi. Itulah fungsinya tempat pembuangan sampah akhir. Ya. Terus sejauh ini tentang kajian TPSP dan TPA, mungkin Abang Umar ada tahu informasinya, mungkin tempatnya, lokasinya? Masa Kabupaten ND hanya tiap hari seperti itu, antar jemput buang di Rate, dan saya mau tanya ini lebih spesifik, kira-kira efektif tidak seperti ini? Apakah ada pola lain daripada jadwal seperti ini? Ya buktinya saja ya, kadang kalau jadwalnya hari Kamis, ya kalau seandainya teman-teman kita tidak capek atau mungkin tidak punya kesibukan lain, teman itu pasti tidak diangkat. Ya kan, sampai ya 2 hari, 3 hari di jalan gitu kan, baru bisa diangkat. Apakah seperti ini normal? Apakah baik? Atau ada cara lain dari seorang pemerhati sampah? Atau mungkin dari komunitas Acil ini ada masukan untuk pemerintah? Ada 2 pertanyaan nih, coba dijawab dulu. Kira-kira mungkin ada informasi terkait TPSP dan TPA itu seperti apa? Dan yang kedua, apakah pola yang seperti yang dilakukan sekarang itu normal, sesuai, atau perlu ada perubahan? Kalau ada perubahan seperti apa sih kira-kira itu? Begini, terima kasih. Pengelolaan sampah itu sebenarnya sudah diatur di dalam sebuah undang-undang pengelolaan sampah. Kemudian itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, Undang-Undang tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada juga diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Itu sudah diatur. Kalau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 itu diatur bagaimana pengelolaan sampah itu dengan sistem 3R. 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi itu sudah diatur. Jadi setiap kelurahan dan desa itu wajib ada bank sampah. Bank sampah. Jadi wajib mengelola sampah itu dari sumbernya tadi. Jadi bagaimana kita mengelola sampah mulai dari sumbernya. Jadi setelah kita mulai kemudian dengan sistem bank sampah tadi, itu yang paling sangat bagus. Kalau kita di Dinas Lingkungan Hidup dulu ada ada bank sampahnya, tempat menabung sampah. Jadi ada sistem menabung sampah. Kalau kita di Acil itu mulai dari tahun 2014 kita sudah punya bank sampah, dan nasabah kita sekarang alhamdulillah sudah mampir 200-an nasabah yang ada di kita di Acil. Mulai dari perorangan, kelompok masyarakat, ada yang dari sekolah-sekolah, kemudian dari perguruan tinggi,
dari kelompok-kelompok kelas sekolahnya itu. Jadi mereka ada yang kelompok itu. Kemudian kami ada sistem lagi di dalam kelompok bank sampah kami yang kami bentuk. Kemudian ada inovasi-inovasi lagi di bank sampah itu. Nah, kemudian kita kembali kepada pertanyaan tadi bahwa TPST itu regulasinya kalau nggak salah itu 400 kepala keluarga itu wajib harus punya TPST. TPST tempat pengolahan sampah terpadu tadi. Jadi dari 400 KK, kemudian setiap desa dan kelurahan itu wajib adanya bank sampah, kelompok bank sampah. Dan ini adalah salah satu bagaimana pengelolaan sampah atau yang bagus ya, yang tepat ya seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat dia menghasilkan sampah, dia bisa menambahkan kembali nilai ekonomi dari sampah yang dihasilkan itu. Nah, jadi menurut Bang Umar yang dilakukan sekarang ini kayaknya tidak baik sekali berarti ya? Ya, kalau menurut sangat saya tidak baik. Bukan sangat tidak baik. Istilahnya ya belum bagus lah, belum baik. Belum bagus atau tidak bagus kalau sesuai peraturan? Kalau sesuai peraturan. Kalau sesuai peraturan kita ini masih di luar dari peraturan. Jauh sekali berarti kan? Jauh sekali. Belum lagi ini Pak, belum lagi ada lagi dengan kita di ND kan ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 kita punya peraturan, kita punya Perda. Nah, ini sebenarnya sudah sangat tepat ya. Sudah sangat tepat bagaimana kita memulai bagaimana untuk supaya Perda ini sudah mulai ditegakkan. Kalau saya boleh tahu isinya Perda itu apa saja itu? Perda nomor 14. Kalau Perda berapa tadi? Tahun 2014. Tahun 2014. Perda sampah tadi itu ya tidak jauh beda dengan undang-undang pengelolaan. Rujukannya itu ya, rujukan dari undang-undang. Rujukan dari undang-undang itu. Terus Abang Umar, ini saya lebih spesifik karena mungkin tiap hari kalau saya pulang ke ND itu masih ada aja sampah di depan-depan. Saya rasa bagaimana ya caranya itu ya? Boleh lah ya kita sharing ya. Saya ini catatan untuk saya juga ya, catatan saya supaya kita mungkin bisa sama-sama lah mungkin kalau sempat saya bisa ngobrol-ngobrol juga dengan berbeda. Campur tangan dalam hari ini Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten ini seperti apa? Dalam hal Perda yang sudah dihasilkan, Perda sampah yang sudah dihasilkan tahun 2014 itu, dari dinas teknis sendiri seperti apa? Gitu. Kalau untuk Perda sampah yang dari dinas teknis sendiri sampai sekarang yang kita lihat ya masih belum menjalankan. Kalau menurut saya melihatnya seperti itu, belum maksimal. Istilahnya mau menjalankan belum ini. Jadi seharusnya ya daripada Perda ini hanya di lemari aja ya, udah diangkat sudah sebenarnya. Kemudian kita mulai sudah dengan memaksimalkan juga dengan peraturan tadi, peraturan Menteri nomor 13 tahun 2000 lingkungan hidup. Jadi kita menjalankan itu sesuai dengan regulasi pengelolaan sampah yang tepat seperti itu. Jadi sehingga begini, kalau TPA kita jujur TPA kita sekarang lagi diatur sama pemerintah kabupaten kita, Kabupaten ND. Jadi sudah ada lokasi yang baru kalau nggak salah di Kecamatan Nangapenda. Anggarannya memang sudah ada, tapi itu lokasinya di mana itu tempatnya? Kalau nggak salah di Desa Wajakea, kalau nggak salah di Wajakea Jaya. Wajakea Jaya lokasinya di situ. Hanya sampai sekarang itu saya belum dengar informasi apakah sudah dimulai atau belum. Kalau untuk anggarannya yang saya dengar kemarin waktu di tahun 2021 saya sempat diundang juga, kami di Acil diundang untuk pada saat itu rapat tentang RT/RW kalau saya rencana tindak lanjut kawasan tentang sampah juga tentang ini maka wilayah kota seperti itu wilayah. Jadi itu sempat kita diundang dan sempat membahas itu juga, dan saya sempat angkat isu tentang TPA, kemudian lokasi, kemudian dengan mengangkat tentang TPST yang di mana titik-titik yang harus kita tetap. Jadi setiap kecamatan wajib ada. Kalau bagus itu adalah TPST itu harus ada di setiap kecamatan. Sehingga sebelum ke TPA, sebelum ada ke TPA, sudah dipisahkan dulu, dikelola di TPST itu. Seperti itu. Berarti sejauh ini Perda sampah itu mungkin ya berarti ya sedengar penjelasan saya dari Bang Umar berarti tidak efektif gitu ya. Ini mungkin catatan kecil yang juga mungkin jadi catatan penting ya untuk pemerintah kabupaten, karena dunia sekarang sedang berpikir tentang isu sampah gitu kan. Isu iklim kita sekarang, cuaca perubahan iklim dan lain-lain.
Terus saya juga tertarik tentang Loktus terkait dengan TPA ya. Mungkin di situ juga jadi TPSP juga mungkin siapa tahu ya. Ada TPA sekalian TPSP ya. Seharusnya dengan TPST sebelumnya di situ harus dibangun. Sudah dibangun juga ya supaya langsung jadi dan langsung habis. Nah, otomatis kan harus ada Perda RT RW karena itu pasti terkait dengan AMDAL. Ya pasti. AMDAL karena itu masih masuk dalam lingkungan mungkin masyarakat dan lain-lain itu jadi catatan paling penting. Ini sebenarnya harusnya diambil kebijakan yang extraordinary ya. Sebenarnya sepertinya kalau seandainya ND ini mau jadi ya kan, mau jadi kabupaten, apalagi dengar-dengar isu-isu mau jadi provinsi, siapa tahu ND menjadi ibu kota provinsi ya. Paling tidak ini juga harus disiapkan gitu kan. Salah satu faktor penunjang kan ini juga. Nah, kira-kira saya mau dengar dari Abang Umar ya, mungkin seorang pemerhati sampah terkait isu-isu dengan dinas-dinas terkait mungkin lingkungan hidup, mungkin seperti apa gitu. Apakah DPR sendiri dengan pemerintah sangat concern terhadap bagaimana sih sampah kita ini di Kabupaten ND gitu. Kalau untuk kita dalam hal kami melihat dari organisasi kami melihat dengan kerja dinas lingkungan hidup selama ini dalam hal mulai dari pengangkutan sampah yang setiap harinya itu sudah sangat bagus, hanya bagaimana mengatur manajemen dan waktunya aja, kemudian bagaimana dengan sampah, bagaimana dengan kita mensosialisasikan kepada masyarakat sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput seperti itu. Maksudnya masyarakat itu betul-betul bijak dengan sampah yang dihasilkan itu. Maksudnya apa yang sampah yang dihasilkan itu selain sampah yang tidak terpakai sama sekali nanti yang akan berakhir ke TPA dan sampah yang bisa kita dapat kembali nilai ekonomi dari sampah itu. Nah, ini yang seharusnya bukan peran kita, kami saja Acil, bukan pemerintah, tapi peran kita semua, para masyarakat kita di Kabupaten ND yang tahu tentang permasalahan sampah, permasalahan lingkungan yang gitu. Paling tidak ya harus kolaborasi di situ. Nah, kita di Acil, kemudian kita juga kemarin di tahun 2020 bagian juga dari salah satu NGO yang tergabung di dalam inovasi tentang olah sampah kita di Kabupaten ND yang namanya dengan TOS, Teknologi Olah Sampah. Di sumbernya inovasi kita di Kabupaten ND dengan TOS itu bagaimana sampah-sampah biomasa dijadikan sebagai dijadikan sebagai bahan baku untuk energi kerakyatan untuk pengganti minyak tanah. Kemudian juga kemarin sempat di launching juga di tahun 2020 itu untuk co-firing di PLTU dengan limbah sampah biomasa. Biomasa seperti apa? Sampah-sampah biomasa itu adalah sampah-sampah daun, rumput, ranting, kayu, itu adalah sampah-sampah biomasa. Jadi sampah-sampah biomasa itu kita olah. Inovasi ini adalah inovasi dari startup company di Yogyakarta yaitu Komesuara yang datang ke ND di tahun 2020, kemudian bekerja sama kita dengan pemerintah Kabupaten ND terus itu, dan diajak NGO kami juga lokal bersama dengan PLN untuk bagaimana mengantisipasi masalah sampah kita di Kabupaten ND ini, khusus sampah biomasa itu dengan sampah organik dan anorganik. Organik itu 70%, kita anorganik itu 30%. Jadi lebih banyak itu adalah sampah biomasa tadi atau sampah organik. Organik yang bisa dihabiskan itu ya. Itu yang kita di 70%. Kita tahu bahwa sampah organik itu sangat berbahaya juga. Dikala ditumpuk apa segala macam itu gas metan cepat sekali teruraikan. Jadi berbahaya sekali sampah-sampah itu. Nah, di sini inovasi sudah ada dan kita sudah penandatanganan MOU dulu Jadi kami di Acil lebih khusus kepada bagaimana menangani sampah plastik atau sampah anorganik begitu. Nah, dan kita juga punya inovasi sampah-sampah organik, kita bikin jadi paving, kita bikin jadi sofa, kemudian paving blok itu kita buat dari anorganik itu ya? Dari anorganik, sampah-sampah plastik itu. Kemudian kami juga ya dalam arti kami Acil bagaimana kami bisa bertahan sekian tahun, mulai dari tahun 2013 tanggal 4 Desember kami dirikan Acil sampai dengan hari ini kami terus eksis ya.
sampah yang menghidupi kami, organisasi kami, sehingga kami jalan eksis sampai dengan hari ini. Wah, ini kalau sudah penjelasan sampah yang menghidupi kami ini kan agak lumayan ya, saya dengar juga, kayaknya bagus sekali, tapi kan ya... Karena nilai ekonominya sangat tinggi sekali. Kalau betul-betul Pak, kalau betul-betul itu sampah, jika masyarakat paham tentang itu. Nah, kami di inovasi ada punya bank sampah. Kami punya inovasi, bank sampah kami itu adalah, kami bisa membayar dengan komite sekolah, bayarnya pakai sampah. Itu kan sudah kerja dengan sama satu sekolah di ND sini. Kemudian bayar token listrik, beli token listrik pakai sampah. Barter sembako pakai sampah. Jadi kita punya inovasi kan. Ya silakan. Nah, melalui buku bank sampah tadi, kita punya buku bank sampah ini. Ini buku bank sampah. Ini ada saya bawa sengaja buku, ini buku bank sampahnya kami. Silakan masyarakat dimanapun, bukan mulai dari anak-anak sampai dengan kita masyarakat kabupaten ini yang membawa sampah, menabungnya ke kami di sini. Nah, gitu. Dengan sampah-sampah yang sudah terpilah sesuai dengan kriteria sampah yang sudah kami jelaskan. Oke, nanti terakhir saya minta Abang Umar iklankan nanti ya. Iklankan nanti kan di sini ya soalnya. Tapi nanti sabar, saya mau sedikit secara teknis. Saya melihat penjelasan dari Abang Umar secara teknis sangat komprehensif. Berarti di jajaran eksekusi itu Abang Umar dengan teman-teman di Acil, bahkan orang dinas lingkungan hidup sendiri sudah paham betul bagaimana sih cara mengelola sampah. Istilahnya sudah makan minumannya lah begitu, sudah tahu persis lah ini harus seperti apa. Tinggal bagaimana seperti tadi ya, catatan penting terhadap peranan pemerintah Kabupaten ND. Kalau kita mau ND ini menjadi salah satu kota yang baik dalam penanganan sampah dan juga menuju ke kota yang maju, otomatis kita harus punya TPSP yang besar, mewadai dan TPA. Sehingga kita bisa ya membuat suasana kota ND ini begitu nyaman dan tertib dan tentram begitu kan. Dan saya mau tanya nih Abang Umar terkait sejauh mana sih, saya minta presentasi lah, peran pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini. Mungkin juga Dinas Lingkungan Hidup terkait presentasi pengolahan sampah di Kabupaten ND. Apakah ini baik sekali, atau tidak terlalu baik, atau buruk sekali? Kalau untuk presentasi, pemerintah Kabupaten ND dalam hal menangani sampah, kita di ND sini sudah ada yang namanya TOS, Pak. Apa tuh? TOS itu teknologi olah sampah di sumbernya. Inovasinya sudah ada. Terus? Kita di Kabupaten ND. Belum dibuat. Bagaimana pengelolaan sampah biomasanya, sampah organiknya tadi dengan sampah anorganiknya yang ditangani oleh kami, kemudian Acil, kemudian sampah organiknya itu ditangani oleh. Dan di sini inovasi ini sudah ada di depan mata kita. Jadi hanya sekarang itu adalah bagaimana kami dari Acil kita dan komestoara.com yang NGO dari Jakarta yang kerjasamanya dengan kita ini. Kemudian kita juga sekarang lagi memproduksi kompor dari semen dan pasir untuk kompor biomasa yang bahan bakarnya itu dari sampah biomasa tadi yang kami jadikan pellet sebagai pengganti minyak tanah. Inovasi ini sudah di depan mata. Terus? Hanya sekarang itu adalah bagaimana kami minta dukungan pemerintah. Berarti saya bisa ambil kesimpulan, berarti pemerintah belum melirik ini. Belum. Kalau mau lirik sih. Kayaknya mungkin perlu usulan yang para Dinas Lingkungan Hidup ya untuk kita berbicara sedikit lah, biar benar sekali. Ada informasi yang terbuka di publik gitu ya. Katanya kan ND mau jadi smart city. Masa kepala dinas yang tidak bisa datang memberi informasi? ya supaya saya juga butuh informasi. Nanti cobalah kalau ada waktu saya akan undang kepala dinas. Kita undang atau ya kepala yang menangani itu ya. Supaya bisa ada informasi yang kita juga bisa dapatkan. Seperti apa sih? Dan mungkin saya juga pengen tahu seperti apa sih TPSP dan TPA yang tadi sudah disampaikan. Mungkin lokusnya di Wajah Jaya. Apakah RT RW-nya sudah ada, sehingga ketika mendirikan itu tidak menjadi kendala di sisi AMDAL-nya kemudian ya, bisa seperti itu ya. Oke, Abang Umar, kira-kira saya mau ucapkan terima kasih Abang Umar sudah datang ke saya. Terus sebelum saya mengakhiri ini, saya minta Abang Umar menjelaskan dan memberi sosialisasi. Kan mungkin saya juga baru dengar ada buku bank sampah dan bisa mengelola sampah, mendapat token listrik dan juga mendapat beras dan segala macam. Saya minta Abang Umar, sebelum kita mengakhiri, saya minta Abang memberikan sosialisasi sebesar-besarnya atau memberikan itu publikasi sebesar-besar supaya masyarakat Kabupaten ini bisa tahu. Saya minta Abang Umar.
Oke, baik. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten ND dimanapun berada, bahwa kita di ND sini ada kami dari organisasi anak cinta lingkungan Acil Kabupaten ND. Kita punya unit bank sampah, di mana bank sampah itu adalah sebagai tempat kita untuk menabung sampah. Nah, sampah-sampah yang ditabung itu adalah sampah organik, sampah anorganik, ya gitu, plastik, kertas, dan lain sebagainya, dengan sampah kriteria sampahnya nanti. Bagaimana kriteria sampah yang mau ditabung, nanti silakan bisa menghubungi kami di kontak person kami 081 239 819 916. Bisa juga datang langsung ke sekretariat kami di Jalan Perwira, di RT 09 RW 05, Lorong CV Bunga Tonda, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND. Nah, solusi penanganan masalah sampah kita di Kabupaten ND bisa terselesaikan kalau kita semua kabupaten dan masyarakat kita bisa paham dan kita bisa sadar bahwa sampah yang kita hasilkan setiap hari itu bisa kembali ke tubuh kita, ke diri kita. Nah, bagaimana harapan kami sebagai saya pribadi sebagai pemerhati lingkungan di Kabupaten ND, khususnya permasalahan sampah di Kabupaten ND, mengajak kita semua untuk mulai kita memilah sampah dari sumbernya, mulai dari rumah, tempat usaha kita, toko, kios, kantor. Jadi kita mulai bijak dengan masalah sampah dan pilah dari sumbernya, selesaikan masalah sampah di sumbernya sebelum sampah itu berakhir ke TPA. Terima kasih. Oke, Sobat Milenial, cukup panjang penjelasannya. Tapi kalau saya boleh tanya, buku ini bisa dapat di mana nih kira-kira? Waktu ke sana? Nanti tinggal nasabah datang membawa sampah 1 kilo, 2 kilo, silakan datang untuk datang membawa sampahnya ke bank sampah kami, langsung mendapatkan buku ini. Buku tabungan ini ya? Tabungan. Oh, iya. Bukunya tidak perlu dibeli, Pak. Gratis bukunya. Bukunya ini gratis ya? Gratis. Ya Sobat Milenial, kayaknya ini ada sesuatu yang baik untuk kita nih kayaknya. Bisa dapat segala-galanya dari sini. Biasanya sampah bisa menjadi apa ya, sesuatu untuk kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya dari sampah ini ya. Tentunya ini bekerja sama dengan teman-teman komunitas Acil. Semoga ini bisa terus disosialisasikan, siapa tahu anak-anak sekolah bisa lebih sadar tentang bagaimana penggunaan dan penerapan sampah. Sobat Milenial, demikian edisi ngobrol-ngobrol saya dengan yang paling rajin ngomongin sampah, bahkan hampir sampai membawa laptop karena pengen menjelaskan secara detail, ya, tapi kan kita punya durasi ya Sobat Milenial ya. Jadi demikian edisi ngobrol-ngobrol saya dengan Abang Umar Hamdan selaku Ketua Komunitas Acil di Kabupaten ND. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate, tauno ote. Salam spirit. Oke.